Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hazan Asyabil Marwa, santri dari kelas 5B TMI Pesantren Islam Hidayatul Najah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang sangat menginspirasi dan penuh pelajaran tentang nilai-nilai akhlak dalam Islam, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan santri. Buku yang saya resensi berjudul Menggapai Surga Tertinggi dengan Akhlak Mulia. Buku ini ditulis oleh Ummu Anas Sumayyah bintu Muhammad Al-Ansariyah, diterbitkan oleh Darul Ilmi Publishing pada bulan Februari 2013 atau pada bulan Rabiul Akhir 1434 Hijriah, dengan jumlah halaman 199 halaman. Untuk sinopsis buku ini terdiri dari 20 bab. Buku ini mengangkat tema utama tentang pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu dan beramal. Di awal, penulis menekankan bahwa ilmu tanpa keikhlasan hanya akan menimbulkan kesombongan dan tidak membawa berkah. Amal perbuatan pun tidak akan bernilai jika diniatkan untuk duniawi. Penulis mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah untuk mengingatkan pentingnya menjaga niat dan orientasi akhirat. Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada sesama manusia, nilai-nilai seperti jujur, menjaga lisan, tidak ghibah, bersikap amanah, malu serta dermawan dijelaskan dengan mendalam. Buku ini juga memberikan contoh nyata dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat yang menunjukkan bahwa akhlak adalah cerminan keimanan yang sesungguhnya. Penulis juga menunjukkan bahwa akhlak yang baik bisa menyamai ibadah berat seperti puasa sunnah dan sholat malam. Ini menjadi motivasi bahwa semua orang bisa meraih derajat tinggi di sisi Allah melalui perbaikan akhlak meskipun amal ritualnya biasa saja. Maka, buku ini benar-benar menjadi panduan praktis dan spiritual untuk siapa saja yang ingin memperbaiki diri secara menyeluruh. Untuk kelebihan dan kekurangan buku ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan, yaitu untuk kelebihannya tersendiri, buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama menggunakan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis, serta disertai kisah nyata Rasulullah dan sahabat sebagai teladan. Lalu buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan cocok untuk semua kalangan. Dan di setiap bab buku ini fokus membahas satu jenis akhlak secara mendalam. Dan yang terakhir memberikan contoh konkret dan nasihat aplikatif sehingga tidak hanya teoritis tetapi mudah diamalkan. Untuk kekurangan buku ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah tidak ada ringkasan di akhir setiap bab, sehingga pembaca harus membaca ulang untuk mengingat poin penting dalam buku ini. Yang kedua, minim ilustrasi atau elemen visual yang bisa membuat tampilannya lebih menarik. Dan yang ketiga, beberapa istilah Arab tidak langsung dijelaskan sehingga bisa membingungkan para pembaca awam, seperti istilah ittiba pada bab pertama. Untuk kesan saya pribadi, setelah saya membaca buku ini, saya merasa sangat tersentuh dan termotivasi untuk lebih memperbaiki akhlak saya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual saya. Saya menyadari bahwa menjadi pribadi yang baik bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saya sangat merekomendasikan buku ini kepada para pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, dan siapapun
yang ingin memperbaiki diri serta menanamkan nilai-nilai Islam yang luhur. Buku ini cocok untuk semua usia dan bisa dijadikan bahan kajian dalam majelis ilmu, terutama di lingkungan pesantren atau keluarga muslim. Ya, mungkin demikianlah penjelasan saya mengenai buku Menggapai Surga Tertinggi dengan Akhlak Mulia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, membiasakan akhlak mulia terhadap kehidupan sehari-hari, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.